Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Badriah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai GCG atau Good Corporate Governance. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan melalui PowerPoint. Apa sih GCG itu? Emang sejarahnya gimana? Terus, manfaatnya apa? Untuk itu, check this out. Sejarah. Sejarah lahirnya GCG atau Good Corporate Governance atau Tata Kelola Perusahaan muncul atas reaksi para pemegang saham di Amerika Serikat pada tahun 1980-an yang terancam kepentingannya maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika Serikat. Maka, untuk menjamin dan mengamankan hak-hak para pemegang saham, muncul konsep pemberdayaan komisaris sebagai salah satu wacana penegakan di Indonesia. Konsep GCG mulai dikenal sejak krisis ekonomi tahun 1997. Krisis yang berkepanjangan yang dinilai karena tidak dikelolanya perusahaan-perusahaan secara bertanggung jawab, serta mengabaikan regulasi dan syarat dengan praktek KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bermula dari usulan penyempurnaan peraturan pencatatan pada Bursa Efek Jakarta atau sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia yang mengatur mengenai peraturan bagi emiten yang tercatat di BEJ atau Bursa Efek Jakarta yang mewajibkan untuk mengangkat komisaris independen dan membentuk komite audit pada tahun 1998. Corporate governance mulai dikenalkan pada seluruh perusahaan publik di Indonesia. Definisi. Menurut Cadbury Committee of United Kingdom, pada tahun 1922, Good Corporate Governance adalah yang mengatur hubungan antara pengurus perusahaan, pemegang saham, pihak kreditur, pemerintahan, karyawan, dan pemegang kepentingan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Dengan kata lain, suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan. Prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Hak-hak tersebut meliputi hak-hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan, mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya, memperoleh informasi yang relevan mengenai perusahaan secara berkala dan teratur, ikut berperan dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS, memilih anggota dewan komisaris dan direksi, dan selanjutnya memperoleh pembagian keuntungan perusahaan atau dividen. Yang kedua, persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak mereka. Peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan. Memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders, seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para stakeholders tersebut, dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, dan kesinambungan usaha.
Keterbukaan dan transparansi. Memberikan jaminan adanya pengungkapan yang tepat waktu akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Selain itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Yang terakhir, akuntabilitas Dewan Komisaris. Menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, serta akuntabilitas Dewan Komisaris terhadap perusahaan dan para pemegang saham. Tujuan dan manfaat corporate governance. Yang pertama, melindungi hak dan kepentingan pemegang saham. Yang kedua, melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders non-pemegang saham. Yang ketiga, meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Dewan Pengurus dan manajemen perusahaan. Yang kelima, meningkatkan mutu hubungan Board of Director dengan manajemen senior perusahaan. Terima kasih.